Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dari psikologi industri dan organisasi atau yang biasanya disebut dengan PIO. Di sini ada beberapa pengertian dari psikologi industri dan organisasi menurut para ahli. Yang pertama itu ada pengertian PIO menurut Berry dan Hassan pada tahun 1993, yang dimana si Berry dan Hassan ini menyebutkan PIO itu sebagai penerapan prinsip-prinsip, misalnya seperti prinsip motivasi dan metode-metode psikologi dalam menyelesaikan permasalahan perilaku manusia di tempat kerjanya. Yang kedua itu menurut Munandar, yang mana beliau mendefinisikan PIO itu sebagai keilmuan yang mempelajari tingkah laku dari manusia yang dikaitkan dengan perannya sebagai tenaga kerja dan konsumen, baik secara perorangan atau sebagai kelompok. Dan yang terakhir, pengertian psikologi menurut Masterberg yang menyebutkan psikologi industri dan organisasi sebagai keilmuan yang mempelajari perilaku manusia di dalam dunia kerja. Nah, kita simpulkan bahwasanya psikologi industri dan organisasi ini adalah salah satu cabang terapan dari ilmu psikologi yang berfokus pada studi perilaku manusia dalam konteks dunia kerja, organisasi, serta terkait dengan produktivitas. Psikologi industri dan organisasi lebih dipandang sebagai sebuah aplikasi dari pemahaman tentang ilmu psikologi untuk menyelesaikan masalah di dunia kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan etika dalam psikologi industri dan organisasi. Nah, kode etik bagi para psikolog adalah untuk melakukan yang terbaik tanpa melukai orang lain melalui pekerjaan profesional mereka. Hal ini berarti psikolog harus menghindari melakukan tindakan-tindakan yang ilegal atau tindakan yang tidak bermoral yang dapat membahayakan seseorang, baik secara fisik maupun psikologis. Di lain hal, psikolog memiliki tanggung jawab sosial untuk menggunakan keilmuan mereka membantu orang lain. Dengan kata lain, tujuan utama dari profesi psikolog adalah untuk meningkatkan kondisi manusia melalui penerapan psikologi. Sedangkan untuk psikolog PIO berarti untuk meningkatkan organisasi sehingga suatu organisasi dapat berfungsi dengan baik dan membantu meningkatkan kesejahteraan para karyawannya. Menurut Levy, pada tahun 2010 ada 5 prinsip umum yang berfungsi sebagai tujuan bagi psikolog berdasarkan kode etik, yaitu yang pertama untuk membantu orang lain tanpa melukai, yang kedua membangun hubungan berdasarkan kepercayaan, yang ketiga menegakkan integritas tinggi dalam pengajaran, penelitian, dan praktis psikologi, yang keempat bersikap adil dalam semua hubungan dan tindakan profesional, dan yang terakhir menghormati hak dan martabat semua orang. Sedangkan APA membagi 10 cakupan bidang yang boleh dilakukan oleh para psikolog PIO berdasarkan kode etik. Yang pertama, memecahkan masalah. Kedua, kompetensi. Ketiga, hubungan antar individu. Keempat, privasi dan kerahasiaan. Kelima, periklanan dan pernyataan publik. Keenam, catatan penyimpanan dan keuangan. Ketujuh, pendidikan dan pelatihan. Kedelapan, penelitian dan publikasi. Kesembilan, penilaian. Terakhir, terapi. Cukup sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan kami. Selanjutnya, ada pengertian sejarah keterikatan antara psikologi industri dengan organisasi lain. Psikologi industri dan organisasi merupakan penerapan ilmu psikologi dalam bidang pekerjaan. Istilah psikologi industri dan organisasi memiliki arti dari industri dan organizational psikologi. Lebih luasnya, industri juga mencakup makna pengertian mengenai perusahaan menurut Munandar tahun 2014. Psikologi industri dan organisasi adalah suatu studi ilmu tentang perilaku, kognisi, emosi, dan motivasi, serta proses mental manusia yang ada dalam industri atau organisasi yang berorientasi pada sistem kegiatan yang terkoordinasi dari suatu kelompok orang yang bekerja secara komparatif untuk mencapai tujuan yang sama di bawah otoritas pimpinan tertentu, menurut Wijono tahun 2010. Menurut Munchinsky 1993, psikologi industri dan organisasi adalah studi tentang
hubungan antara manusia dan dunia kerja yang mencakup penelitian pada manusia tentang tujuan individu bekerja, orang-orang yang ditemuinya, dan pekerjaan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara menurut Naylor 1996, psikologi industri adalah penerapan yang sederhana atau pendalaman dari fakta dan prinsip psikologis yang berkaitan dengan manusia dalam lingkup bisnis dan industri. Dari pemahaman terkait uraian yang telah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa psikologi industri dan organisasi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam dunia pekerjaan, di mana pertama ada psikologi industri dan organisasi adalah ilmu. Psikologi industri dan organisasi berkembang sebagai suatu ilmu mandiri dimulai sejak Perang Dunia Kedua. Hal ini menjadikan psikologi industri dan organisasi bisa diterapkan secara umum untuk situasi industri dan organisasi di saat itu. Di Indonesia, ilmu psikologi industri dan organisasi belum berkembang sejauh ini. Saat ini, perkembangan psikologi industri dan organisasi di Indonesia masih dalam batas menerapkan temuan-temuan dari psikologi pada umumnya, dan pada khususnya menerapkan psikologi ke dalam industri dan organisasi. Yang kedua, ada psikologi industri dan organisasi mempelajari perilaku manusia. Terapan ilmu psikologi industri dan organisasi berarti mempelajari perilaku manusia dalam lingkup industri atau organisasi atau perusahaan. Perilaku manusia merupakan suatu perilaku yang dilakukan oleh manusia, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Perilaku secara langsung yakni perilaku yang dapat diamati seperti membaca, memasak, berkomunikasi, mengetik, dan sebagainya. Sedangkan perilaku yang tidak dapat diamati secara langsung seperti berpikir, keinginan, perasaan, dan sebagainya. Manusia merupakan salah satu komponen dalam perilaku manusia dalam satu organisasi yang sangat penting dan penggerak organisasi. Perilaku manusia merupakan hasil industri antar individu dengan lingkungannya. Pengamatan terhadap perilaku bekerja dan mencerminkan pemikirannya dalam bekerja. Manusia adalah makhluk sosial, maka kita perlu mengadakan interaksi dengan orang lain supaya dapat mengetahui karakteristik orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Selanjutnya ada perilaku manusia dipelajari dalam perannya sebagai pekerja dan sebagai konsumen. Dalam lingkungan kerja, perilaku manusia dipelajari dalam hal pelaksanaan tugas, pekerjaannya, interaksinya atau hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi dengan pekerjaannya dan dengan lingkungan kerja, fisiknya dan dengan lingkungan sosialnya di pekerjaan. Jika sebagai tenaga kerja manusia menjadi anggota organisasi industrinya, maka sebagai konsumen manusia menjadi pengguna atau user dari produk atau jasa dari organisasi perusahaan. Kebiasaan membeli dan proses pengambilan keputusan untuk membeli inilah yang dipelajari dan dalam perilaku konsumen menurut Munandar tahun 2014. Yang kedua, ada perilaku manusia dalam organisasi. Suatu organisasi industri terdiri atas bagian unit kerja. Unit kerja yang besar misalnya divisi terdiri dari unit-unit kerja yang lebih kecil, atau bagian-bagian yang masing-masingnya terdiri dari unit-unit kerja yang lebih kecil lagi, dan seterusnya. Hal ini menjadikan perilaku manusia dalam organisasi dapat dilihat dari sisi karyawan itu sendiri dan dari sisi karyawan sebagai anggota dari suatu unit kerja. Pada kondisi ini dipelajari dampak-dampak suatu kelompok atau unit kerja terhadap perilaku seseorang karyawan, dan sebaliknya. Selain itu juga dipelajari sejauh mana struktur, pola, dan jenis organisasi mempunyai pengaruh terhadap para karyawannya atau terhadap sekelompok karyawan yang ada di unit kerja dan terhadap seorang karyawan-karyawannya. Dengan mempelajari perilaku manusia dalam kelompok akan ditemukan beberapa informasi terkait bagaimana hubungan yang terjalin dan pengaruh antara pekerja serta dengan atasan atau manajernya. Yang selanjutnya ada sejarah psikologi industri dan organisasi. Psikologi industri dan organisasi yang kita kenal sekarang mengalami banyak perkembangan. Berikut diantaranya ada yang pertama, awal perkembangan dan penerapan psikologi industri. Berkembangnya psikologi industri dan organisasi diawali dengan adanya penerapan psikologi industri yang dimulai pada permulaan abad ke-20. Salah satu tokoh yang menerapkan psikologi dalam industri adalah Walter Dill Scott pada tahun 1901
yang mengungkapkan tentang kemungkinan penggunaan psikologi dalam periklanan. Pada tahun 1903, Walter D. Scott menerbitkan bukunya yang berjudul The Theory of Advertising. Buku ini dianggap sebagai buku pertama yang membahas psikologi dengan suatu aspek dari dunia kerja. Beberapa tahun kemudian, yakni pada tahun 1913, terbit buku lain dengan judul The Psychology of Industrial Efficiency yang ditulis oleh Hugo Munsterberg. Buku ini membahas psikologi industri secara lebih luas. Munsterberg berpendapat cara terbaik untuk meningkatkan efisiensi kerja, produktivitas, dan kepuasan dalam memilih para pekerja untuk posisi-posisi yang sesuai dengan kemampuan emosional dan mental mereka. Manajemen ilmiah merupakan filosofi manajemen yang menekankan bahwa pekerja adalah sebuah mesin yang bekerja dengan baik dan menentukan metode yang paling efisien untuk melakukan semua tugas yang berhubungan dengan pekerjaannya, menurut King 2014. Menurut Tyler 1911, mengeluarkan panduan yang berpengaruh hingga sekarang, yakni yang pertama ada pekerjaan harus dianalisis dengan seksama untuk mengidentifikasi cara yang paling optimal mengenai bagaimana melakukan pekerjaan tersebut. Yang kedua, pekerja harus direkrut berdasarkan karakteristik yang diasosiasikan dan keberhasilan melakukan suatu tugas. Karakteristik ini harus didefinisikan sebagai dengan meneliti orang-orang yang sudah berhasil dalam pekerjaan tersebut. Yang ketiga, pekerja harus dilatih mengenai pekerjaan yang akan mereka kerjakan. Dan yang terakhir, pekerjaan harus diberi imbalan atau produktivitasnya untuk mendorong tingkat kinerja yang tinggi. Salah satu manfaat diperoleh dari hasil kerjasama antara sarjana psikologi dengan para mekanik dalam para sarjana psikologi dapat memberikan penjelasan terkait kapasitas dan keterbatasan manusia dalam menggunakan peralatan canggih. Realitasnya inilah yang mempengaruhi rancangan peralatan tersebut. Selain itu, kerjasama ini juga membantu para perancang teknik dalam menentukan tata letak panel, alat, sehingga tombol dan kendali menjadi mudah dan nyaman untuk digunakan, serta pameran visual atau visual display seperti speedometer mudah dilihat dan dibaca. Contoh lain dari hasil kerjasama ini adalah pesawat telepon, di mana hasil penelitian yang dilakukan sarjana psikologi industri menemukan bahwa menekan tombol lebih mudah, cepat, dan tepat dibandingkan dengan memutar nomor angka pada pesawat telepon. Nah, selanjutnya ada hubungan psikologi industri dan organisasi dengan ilmu-ilmu lain. Satu disiplin ilmu dapat berkaitan dengan disiplin ilmu lainnya, sehingga dapat saling mempengaruhi. Ada bidang-bidang kajian yang merupakan bidang kajian bersama dan beberapa ilmu sosial, seperti perilaku konsumen sebagai kajian ilmu pemasaran, dan seperti psikologi industri dengan organisasi. Kepemimpinan sebagai bidang kajian sosiologi, psikologi sosial, budaya organisasi sebagai bidang kajian dari antropologi, sosiologi, psikologi industri, dan organisasi. Lebih lanjut, psikologi industri dan organisasi memberi kontribusi pada perilaku keorganisasian dan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, ada hubungan antara psikologi industri dengan organisasi dengan perilaku organisasi atau organizational behavior. Psikologi industri dan organisasi memiliki keterkaitan yang kuat dengan perilaku organisasi, di mana terdapat beberapa bidang-bidang kajian yang sama. Psikologi industri dan organisasi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam organisasi, baik sebagai pekerja maupun sebagai konsumen. Selain itu juga perannya sebagai individu dan secara kelompok yang bertujuan agar hasil yang dapat diterapkan dalam industri. Yang kedua, ada hubungan antara psikologi industri dan organisasi dengan manajemen sumber daya manusia. Perbedaan antara psikologi industri dan organisasi dengan manajemen sumber daya manusia atau MSDM sulit untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan objek studinya sama, yaitu manusia sebagai pekerja. Perbedaan utama antara psikologi industri dan MSDM yaitu terletak pada kondisi di mana manusia sebagai pekerja dipelajari, yaitu perilaku manusia dipelajari dalam kaitannya dengan manajemen, sedangkan perilaku pekerja yang dipelajari dalam kaitannya dengan cara
agar pekerja dapat dimanajemeni secara efektif dengan cara ranah psikologi industri dan organisasi. Dalam bidang psikologi industri dan organisasi perilaku, pekerja dipelajari untuk dapat mengetahui kepribadiannya dalam rangka proses seleksi dan penempatan, proses pelatihan, dan pengembangan. Ada juga interaksi pekerja dengan lingkungan fisik dan sosial. Penggunaan di bidang psikologi industri dan organisasi akan bermanfaat bagi individu yang bekerja sebagai manajer sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan banyak bagian dari tugas-tugas seorang manajer sumber daya manusia yang memerlukan pengetahuan psikologi, khususnya psikologi industri dan organisasi. Yang ketiga, ada ergonomi. Ahli ergonomi mewakili berbagai macam keahlian mulai dari persepsi, atensi, dan kognisi, atau individu yang mengenai penempatan tombol pada papan kendali atau warna yang lebih disukai untuk tombol tersebut. Pembelajaran individu yang merancang program pelatihan penggunaan mesin sampai pada psikolog sosial dan lingkungan. Individu yang menjawab permasalahan seperti bagaimana hidup di lingkungan yang terbatas seperti pesawat ulak-alik, menurut King tahun 2014. Menurut Spektor 2012, ada dua aspek yang sama pentingnya pada bidang PIO. Pertama, PIO melibatkan studi ilmiah dari sisi manusia dalam organisasi. Para profesor psikolog PIO, terutama mereka yang mengajar di universitas, mengadakan penelitian tentang orang di tempat kerja. Kedua, PIO termasuk dalam prinsip aplikasi dan temuan-temuan peneliti, sehingga sebagian besar psikolog terlibat dalam praktik, baik sebagai konsultan ataupun sebagai karyawan organisasi. Beberapa psikolog PIO juga mempelajari fungsi dasar bekerja dalam organisasi, seperti cara merekrut dan melakukan seleksi, bagaimana pekerja dilatih dan dikembangkan, dan bagaimana melakukan pengukuran kinerja. Kemudian, menurut Dinkio 2013, psikolog PIO yang lain mengajarkan proses psikologis yang menggarisbawahi perilaku kerja seperti motivasi kerja dan perasaan kepuasan kerja serta stres pada pekerja. Psikolog PIO yang lainnya masih berfokus pada proses kelompok di tempat kerja, termasuk hubungan antara pengawas dan bawahan tempat kerja, dan bagaimana kelompok pekerja berkoordinasi untuk menyelesaikan pekerjaan. Terakhir, sebagian psikolog dan penelitian sosial yang lain mempelajari gambaran yang lebih luas, termasuk struktur organisasi kerja dan bagaimana lingkungan fisik, sosial, psikologis mempengaruhi perilaku pekerja. Psikologi organisasi merupakan bidang ilmu psikologi yang menggabungkan penelitian dari psikologi sosial dan perilaku organisasi serta membahas emosi dan juga motivasi, termasuk di dalamnya topik seperti sikap, kelayakan, motivasi, stres, kepemimpinan, tim, dan aspek yang lebih luas dari desain organisasi dan pekerjaan. Rekayasa manusia juga disebut sebagai faktor psikologi manusia yang merupakan studi mengenai kapasitas dan linibilitas manusia pada suatu pekerjaan dengan lingkungan tertentu. PIO merupakan bidang yang elektrik, yaitu bidang yang menggabungkan konsep, ide, teknik, dan teori dari berbagai macam disiplin, sehingga PIO berbeda dari PIO merupakan bidang yang elektrik, yaitu bidang yang menggabungkan konsep, ide, teknik, dan teori dari berbagai macam disiplin, sehingga PIO berbeda dari banyak bidang lainnya. PIO adalah bidang berbasis bukti, yang berarti bahwa hal-hal yang dilakukan praktisi didasarkan pada metode dan prinsip ilmiah. Model yang menggunakan pendekatan ilmiah dan penelitian dalam praktik PIO, artinya pendekatan ilmiah dan praktik di lapangan adalah bagian penting dari PIO. Hal lain yang membedakan PIO dengan bidang keilmuan lainnya yaitu mengaplikasikan prinsip psikologi, sehingga membuat PIO berbeda dari bidang yang biasanya diajarkan di perguruan tinggi bisnis. Meskipun
banyak topik yang dibahas. Ada kesamaan konteks yang ditemukan dalam manajemen sumber daya manusia ataupun konteks perilaku organisasi. Meskipun demikian, terdapat perbedaan utama antara PIO dan bidang keilmuan bisnis. PIO meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi orang-orang dalam suatu organisasi yang bertantangan dengan aspek-aspek yang lebih luas dari menjalankan suatu organisasi seperti saluran pemasaran, jaringan transportasi, dan akuntansi biaya.